Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M. Hari ini saudara-saudara, Jumat 22 Desember. Temanya adalah Ia akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Mari kita menerima firman Tuhan dengan lebih dulu berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan, kami merindukan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, supaya kami hidup dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita merenungkan firman dengan panduan pertanyaan pertama. Dengan kuasa siapakah Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan? Jawabnya dengan roh dan kuasa Elia. Yang kedua, apakah yang akan diperbuat Yohanes Pembaptis sebagai persiapan kedatangan Tuhan? Jawabnya, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jemaat Tuhan, masa gelap yang terjadi antara masa Nabi Maleaki dengan Yohanes Pembaptis adalah lebih kurang 400 tahun. Hal itu ditandai dengan firman Tuhan jarang terdengar atau disampaikan kepada umat. Juga kunjungan-kunjungan para malaikat nyaris tidak terdengar. Semuanya ikut menciptakan prakondisi rohani yang kurang harmonis antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah penciptanya. Saudara, hal itu dapat dilihat dalam catatan Nabi Maleaki pasal 2 dan pasal 3 tentang dosa-dosa umat dan juga dosa para pemimpin umat, sehingga murka Allah yang turun menimpa bangsa Israel di awal masa kegelapan 400 tahun yang terus berlangsung sehingga datangnya Yohanes Pembaptis. Tampilnya Yohanes Pembaptis adalah masa transisi yang merupakan peralihan dari masa perjanjian lama ke perjanjian baru. Nas renungan hari ini Lukas 1 ayat 17 menggambarkan bahwa hati umat pilihan Allah sedang tidak baik-baik saja. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Maleaki ratusan tahun yang lalu, bahwa krisis kasih sedang melanda keluarga-keluarga Yahudi, di mana hubungan kasih antara orang tua dengan anak mengalami keretakan. Itulah sebabnya kelahiran Yohanes Pembaptis dengan seruan pertobatan lewat khotbah-khotbahnya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Maleaki 4 ayat 5 dan 6. Sebagai gambaran prakondisi di masa transisi itu, kita dapat melihat perilaku 7 orang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Anak-anak ini adalah penerus jabatan imam seperti ayahnya. Mereka yang adalah keturunan Harun. Namun mereka menciderai hati ayah mereka dengan menolak untuk meneruskan tradisi jabatan imam. Dengan berubah profesi menjadi, mereka lebih memilih menjadi dukun, petenung yang bekerja sebagai pengusir setan atau roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Kisah Rasul 19 ayat 13-16. Mereka membuat malu ayah mereka di hadapan seluruh jemaah Israel. Kala itu, hati bapak Skewa pasti sangat sedih. Kondisi kerohanian yang suram ini menjadi semakin buram dengan kehidupan keagamaan para pemuka agama yang kurang baik di zaman itu. Sehingga mereka dikecam dengan keras oleh Yohanes Pembaptis yang menyebut mereka keturunan ular bludak, Matius 3 ayat 7. Dengan menyerukan pertobatan dan ajakan untuk meninggalkan dosa-dosa, mereka dibaptis dengan baptisan pertobatan. Maka Yohanes Pembaptis sedang menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan, atau Yohanes mempersiapkan bangsa pilihannya untuk menyambut penebus yang datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Kristus kasihi, biarlah hari Natal ini kita mau berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan orang tua, berdamai dengan anak-anak,
kakak dan adik, anggota gereja yang satu dengan yang lain. Bertobatlah dan bersiaplah menanti kedatangannya yang kedua kali. Saudara, mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan sukacita sebagai tanda pertobatan juga. Dan mari kita bersama-sama membagikan renungan ini kepada orang-orang yang kita temui hari ini di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di persekutuan, dan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya Tuhan firman ini menjamah setiap pribadi untuk mengalami perubahan hidup, yaitu kami diperbaharui oleh firman Tuhan dan taat dan setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.